Selamat malam semuanya, apa kabar? Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ID Edu Talk. Kamis malam ini kita akan membahas isu-isu aktual di dunia pendidikan. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Malam hari ini kita akan berbicara tentang evaluasi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Sudah bersama saya ada Dr. Muhammad Fahmi Akbar. Selamat malam. Iya, boleh diaktifkan suaranya. Kemudian juga Ibu Dr. Clara Yanti Pangaribuan, gimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Luar biasa ya. Dan ada juga tulang Dr. Pinondang Simanjuntak, gimana kabarnya? Baik, semangat terus, merdeka. Semangat ya. Kita harus semangat. Kamis malam ini kita akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan, bicara tentang tadi, yang seperti saya sampaikan, evaluasi pembelajaran. Ini menjadi penting dari tahapan proses yang dilakukan. Kadang bisa jadi kalau kita tidak pandai-pandai untuk melakukan evaluasi, kita tidak punya referensi untuk melangkah ke tahapan berikutnya. Terlebih kita tahu bahwa ke depan tantangan pembelajaran ini masih kita akan lakukan di tengah pandemi, ya. Hal-hal apa saja yang menjadi kunci, kadang-kadang kalau kita tidak pandai lagi-lagi melakukan evaluasi, itu bisa jadi masalah itu akan muncul kembali. Di luar itu, anak-anak juga kemarin melakukan proses evaluasi pembelajaran, ujian. Tapi ada yang mengatakan bahwa ujiannya iya banyak yang dilakukan di tengah kedaruratan. Pemberian nilai pun setengah hati atau bahkan ada kesan kasihan katanya. Baik, kita akan membahas banyak hal itu bersama para peneliti utama, saya Ajat Suratma. Kita langsung saja nge-highlight apa saja sih isu-isu yang bisa jadi sorotan dengan tema malam hari ini. Kita ke Clara Pangaribuan terlebih dahulu. Ibu Clara, apa highlightnya? Saya meng-highlight tentang penilaian, kesahihan penilaian, objektivitas dan akuntabel penilaian. Ya, apa yang bisa disampaikan? Ya, mengingat dari surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID ini, disampaikan dengan ketentuan kenaikan kelas ya. Kita bicara kenaikan kelas. Ya. Yaitu yang pertama, ujian akhir semester itu untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa itu tidak diperbolehkan. Oke, kita setuju ya untuk menghentikan penyebaran dari virus COVID ini. Nah, yang kedua, ujian akhir semester untuk naik kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapot, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya dengan penugasan, tes daring, atau bentuk asesmen dari jarak jauh lainnya. Itu saya setuju. Tapi yang ketiga, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Itu yang saya meng-highlight yang bagian ketiga itu, Kang Ajat. Iya. Apa yang menurut Bu Clara ini menjadi penting untuk disoroti? Yang menjadi penting yang sejatinya penilaian itu kan kita harus memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama, sahih. Penilaian itu didasarkan data yang mencerminkan kemampuan anak tersebut, para siswa tersebut. Yang kedua, objektif. Didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Itu pasti setiap guru sudah mempunyai objektivitas itu ya, tapi untuk tatap muka. Nah, itu ada kemungkinan ketika melakukan ujian, si anak tersebut dibantu oleh orang tua murid, ya kan? Atau ketika ujian melihat buku, itu yang sebenarnya perlu diawasi oleh guru sih, seperti itu.
Kemudian yang ketiga prinsip keadilan. Adil maksudnya semua diberlakukan buat semua, baik itu yang di desa, di kota, semua sama penilaiannya. Yang keempat keterpaduan, yaitu penilaiannya mencakup semuanya. Jadi seperti itu. Yang kelima ada prosedur penilaian, kriteria. Yang keenam itu menyulur berkesinambungan. Dan bagi saya yang penilaian daring ini yang kurang adalah objektivitas dan akuntabilitas. Maksudnya kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Itu Kang Ajat. Oke, baik. Ini menarik ya bicara tentang pengawasan pada saat pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Kita tahu memang sangat mungkin bisa kita katakan memang kemarin proses ujian itu sulit ya dilakukan pengawasan secara ketat orang per orang. Iya. Kalau menurut Anda begitu kan dalam kondisi seperti ini kan lagi-lagi kalau konsepnya Merdeka Belajar kan guru nih yang secara profesional untuk menjadi garda paling depan untuk tadi ya Anda bilang objektivitas. Sejauh ini bisa nggak sih di tengah kedaulatan seperti ini guru-guru kita itu tetap ajeg gitu? Atau tadi seperti di awal saya sampaikan, yang penting jalan terus juga ya kadang kasihan gitu ya diterka-terka aja akhirnya. Akhirnya sih diterka-terka karena karena si guru itu merasa bahwa anak yang tadinya ulangan biasanya dapat nilai 60, 70 tiba-tiba melonjak jadi 80, 90. Itu kan ada subjektivitas dari si penilai ya. Gitu. Seperti Atau itu. jangan-jangan pas lagi belajar di rumah dia memang lebih enjoy akhirnya lebih pinter gitu. Itu biasanya guru yang tahu karena kan hari-hari tiap hari itu bersama tuh kayak gitu. Bisa ketahuan sih memang apakah si anak itu dibantu, apakah memang betul-betul mengerjakan sendiri atau sambil belajar terus nggak tahu jawaban, buka pinjem gadget yang lain cari jawabannya. Saya nggak itu ada kemungkinan seperti itu. Baik ya. Nanti kita akan diskusikan itu. Sekarang saya akan langsung ke Pak Dr. Muhammad Fahmi Akbar ya yang juga mengalami hal ini. Apa yang bisa di-highlight Pak Fahmi? Ya, baik Kang Ajat. Sebelumnya terima kasih karena kita sudah mengakhiri ya PAT penilaian akhir tahun semester ini pada hari Jumat nanti. Jadi itu adalah hari terakhir. Cuman yang saya highlight pada kesempatan kali ini adalah tentang konten dari pembelajaran atau materi evaluasi yang ada. Itu diharapkan kontennya memang tingkat kesulitannya harus diturunkan. Jadi serendah mungkin agar anak bisa memperoleh nilai yang maksimal. Jadi kalau di sekolah itu ada C1, C2, C3 gitu. Jadi cari yang paling mudah. Ya pertimbangannya beragam lah. Kemudian yang kedua adalah bentuk soal. Biasanya kita kan pakai Google Form. Itu bagi guru sebenarnya yang paling nyaman itu pilihan ganda. Karena nilai langsung diperoleh setelah siswa menjawab pertanyaan. Walaupun memang bisa jadi dibantu oleh orang tuanya. Tadi kata Bu Dr. Clara, unsur subjektivitas itu menjadi tinggi. Karena ada bantuan dari kiri kanan depan belakang barangkali. Dan bisa jadi juga itu yang mengerjakan bukan anaknya. Kakaknya atau saudaranya. Iya. Saya menyaksikan sendiri nilainya memang lompatannya cukup tinggi. Yang biasa anak ya biasalah minimal gitu 6 saudara-saudaranya ini bisa sampai 9. Jadi itu memang akhirnya menerka-nerka. Jadi saya usulkan barangkali pada bentuk penilaian itu sudahlah kita tidak perlu lagi mencari ya kalau memang nggak boleh mengukur nilai standar yang memungkinkan, buat aja soalnya seperti uraian. Jadi yang kita nilai adalah kemampuan dia untuk menganalisis. Walaupun tingkat
tingkatan sekolah beragam. Tapi dari situ kita akan melihat bagaimana sih siswa melihat atau mengamati persoalan-persoalan itu dengan analisa yang mereka miliki. Tapi itu juga perlu latihan sih memang. Tapi yang paling penting sebenarnya, kalau memang pilihan ganda itu menjadi sulit, sebaiknya memang menjadi soal uraian. Karena itu lebih, walaupun subjektivitas masih harus diukur ya, tapi minimal kita bisa menerka ini buatan siapa. Saya kira itu bisa menjadi pilihan. Jadi dari konten dan juga dari bentuk soal, saya kira juga harus dipertimbangkan. Saya kira itu Kang Ajat. Baik, ini menarik ya bicara tentang tadi dalam prakteknya guru ya pasti banyak tahu tentang kemampuan siswanya. Terus ada hal lain yang nggak bisa dilakukan oleh guru sebagai penilaian kedua atau pembanding atau seperti apa sebetulnya dalam prakteknya? Ya banyak sebenarnya, ada penugasan, ada ya tadi portofolio juga bisa digunakan sebagai dasar penilaian. Tapi sekali lagi persentasenya yang harus harus rigid lah. Jangan sampai segala-galanya ditentukan dari satu sisi. Nah ini yang paling susah buat kita adalah mengumpulkan portofolio itu juga ada kesulitan kalau memang harus lewat virtual, itu harus dilakukan dengan mengupload berbagai macam gambar dan juga aplikasi yang nggak semua guru punya. Jadi ini juga jadi hambatan. Baik, ini yang menarik kemudian tadi instrumen untuk memberikan penilaian tidak ada masalah. Bagaimana dengan kita bisa menentukan standar guru, masing-masing guru itu di satu sekolah saja, itu relatif nggak jomplang gitu. Ya. Biasanya kalau standar itu kita ada rapat terlebih dahulu ya, rapat misalnya standar kelulusan. Kita akan meluluskan siswa itu dengan standar misalnya 6,5 sudah boleh lulus. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang 6,5 itu juga harus didongkrak. Itu juga menjadi rahasia umum barangkali ya. Kalau tidak didongkrak itu nanti siswanya tidak bisa lulus. Jadi standarnya tetap standar, bisa jadi standar tinggi, tapi dalam prosesnya ada unsur ya bermain juga subjektivitas guru untuk meluluskan beberapa siswa. Dan ini juga menjadi tunda. Saya juga heran nih, Kang Ajat, barangkali bisa ditelaah lebih jauh gitu. Kenapa kita harus meluluskan 100% gitu? Ini juga buat saya menjadi persoalan. Kalau memang standarnya tidak tercapai, ya tidak lulus. Seperti itu juga lebih bagus kalau mutu pendidikan kita bisa seperti itu. Tapi kan tuntutan pendidikan wajib belajar berapa tahun sekarang? 12 tahun ya? Iya. Itu jenjang SD ke SMP itu harus lulus semua. Iya. Ya, itulah yang mengakibatkan akhirnya yang tidak bisa juga layak mendapatkan angka ya 7 ke atas. Oke. Itu jadi persoalan bagi guru-guru. Saya tidak ngerti itu bagaimana seharusnya kebijakan dari atas seperti itu. Ini jadi bertolak belakang antara standarisasi dengan mutu. Standarnya begini tapi dipaksakan mutu yang ada. Oke, baik. Atau mungkin juga kalau bicara tentang mutu bisa jadi yang diperkuat adalah prosesnya itu ya. Tapi nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi soal itu. Sekarang ke Pak Pinondang Simanjuntak, ada highlight untuk hal ini. Ya, saya mencoba highlight di proses dan metode evaluasinya. Kalau proses belajarnya itu berbeda, tentu metodenya juga berbeda. Nah, yang ada sekarang saya melihat itu metode evaluasinya itu belum berubah ya. Jadi masih berdasarkan menghitung nomor per nomor begitu ya, soal-soal gitu. Kalau saya lihat kalau udah proses belajar daring begini, maka yang perlu diperhatikan dalam metode evaluasinya adalah
bagaimana 3 komponen kognitif, afektif, dan motoriknya itu bisa kita dapat gitu, kita bisa evaluasi. Nah, mengapa tidak dipikirkan dengan membuat semacam tugas dengan periode time yang ditetapkan gitu? Artinya dikasih tugas yang mengandung ujian terhadap kognitif, afektif, dan motoriknya itu dikerjakan oleh siswa dalam waktu tertentu yang sudah diukur oleh guru gitu, sehingga si mahasiswa itu memiliki si siswa itu memiliki inovasi dan kreativitas untuk mencari solusinya. Itu udah dapat satu kan dari situ sebenarnya. Jadi metodenya nggak bisa lagi seperti metode yang lalu yang belum ada COVID itu gitu. Udah harus dipikirin metode evaluasinya. Nah, ada hubungannya dengan guru yang memiliki otonomi karena dia lebih tahu murid itu seperti apa. Nah, dia bisa membuat inovasi untuk mengevaluasi muridnya itu bagaimana, memenuhi atau tidak dengan pengajaran yang dilakukan. Begitu, Kang Ajat. Baik, ini menarik memang ya, tapi kalau berbicara tentang proses, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini kan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini. Artinya sebelumnya sebetulnya siswa sudah melakukan proses panjang seperti normal sebelumnya. Pak Fahmi, saya ingin juga tahu, apakah 3 bulan ini memang benar-benar membuat proses yang sebelumnya yang cukup panjang itu terguncang? Atau sebetulnya ya karena kan guru sudah menyampaikan jauh lebih banyak waktunya ya. Kalau dalam 1 tahun 12 bulan berarti 9 bulannya dia sudah melakukan proses tatap muka secara langsung di sekolah, kan rasanya nggak ada masalah. Bagaimana sebetulnya dalam prakteknya? Ya, sebenarnya jauh sebelum awal tahun pembelajaran itu setiap guru sudah punya RPP, rancangan. Ya, RPP itu sudah dibuat satu tahun. Apa yang akan dilakukan oleh guru itu sudah direncanakan sebelumnya. Nah, terkait dengan pandemik seperti ini, saya kira RPP juga tidak berjalan. Bahkan begini, kita mendapatkan RPP drop dari dinas. Yang itu berbeda jauh dengan pembelajaran PJJ yang ada di TVRI maupun yang ada di media konten yang kita dapatkan. Iya. Jadi dinas ngasih RPP. Jadi daerah sama pusat bisa aja lain materinya gitu ya? Ya lain pasti. Dan buku yang dipakai juga beda. Ya. Makanya tidak bisa diseragamkan. Oke. Nah, jadi persoalannya guru tidak bisa tidak nyaman lah barangkali, terkaget-kaget bisa jadi apa yang terjadi pada hari ini. Jadi 3 bulan terakhir tidak efektif apa yang dilakukan oleh guru-guru. Selama ini kita melakukan pembelajaran semampu kita. Ya, barangkali kita cuma bisa memberikan satu materi pelajaran, ya satu materi pelajaran itu 1 hari. Jadi tidak bisa klop sesuai dengan RPP yang kita miliki. Saya kira itu. Baik, ini menarik ya dari prosesnya dulu. Awalnya ini sudah punya tadi rencana sudah disampaikan oleh guru, tapi pada saat terjadi pandemi COVID-19 ini daerah punya panduan, pusat punya materi, akhirnya terjadi semacam distraksi gitu ya, materi-materi, dan akhirnya yang diujikan yang mana, kira-kira seperti itu kali ya. Iya. Dan perlu jadi catatan Kang Ajat. Jadi materi di TVRI yang menjadi rujukan PJJ itu sebenarnya tidak sesuai. Saya akan katakan jelas-jelas tidak sesuai. Boleh dibuka buku-buku yang ada. Jadi pembelajaran kelas 4, 5, 6 itu tidak sama. Tapi di TVRI itu saya melihat disamakan semuanya. Padahal di kelas 4 tidak dipelajari. Di kelas 5 juga tidak. Tapi ada di kelas 6. Begitupun sebaliknya. Jadi saya kira kasihan juga siswa-siswa harus mengikuti PJJ dengan menyamaratakan kelas 4 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 3. Nah itu kalau mau juga per kelas itu bisa jadi sangat nyaman. Tapi kalau disatukan, catatan saya sih nggak nyambung dengan apa yang kita ajari.
Jadi yang dilakukan oleh guru melalui berbagai aplikasi atau media lain, yang ditonton lain, Iya. wah ini Yang tambah diuji pusing aja lain. gitu ya. Diuji lain lagi. Diuji lain. Baik, Bu Yanti ada lagi yang ingin ditambahkan, Bu Yanti. Soal tadi, saya tertarik misalnya soal standar nilai ya, karena kalau saya berpikir seperti ini, misalnya pada saat tadi standar nilainya akhirnya kita tahu bahwa ujian nasional sudah dihapus, bisa tentang ujian nasional bisa jadi pro dan kontra. Saya sendiri sih memang berpendapat bahwa kalau memang kita punya sistem penilaian, tapi harus dalam skala nasional, ya apa yang dilakukan sekarang bisa saja diganti dengan hal yang lain. Tapi pada saat terjadi pandemi ini kan semuanya belum dipersiapkan dengan matang. Satu sekolah dengan sekolah lain bisa saja lain. Terus bagaimana cara kita mengakui bahwa kita bagus nih kali ini gitu? Boleh ditambahkan? Ya, jadi menurut saya untuk 6 bulan ke depan mensiasati dari mulai nanti ini mulai tahun ajaran baru kan, sampai Desember, kan Januari anak-anak baru masuk sekolah. Itu yang pertama, pemerintah perlu membuat standarisasi pembelajaran. Kemudian pembelajaran maksudnya dari pusat memberi, tapi diberikan kewenangan pada daerah untuk membuat kurikulum sendiri, kurikulum tambahan yang dinamakan sebagai kurikulum kearifan lokal. Nah, di situ itu untuk menyelaraskan antara pusat dan daerah seperti itu. Kemudian juga saya sangat mendukung adanya soal ujian yang terstandarisasi secara nasional. Jadi dari pusat maunya apa? Dikasih tahu ke daerah-daerah, ini loh capaian yang harus kalian harus tempuh gitu. Kemudian standarisasi itu merupakan hasil kerja para guru dan kepala sekolah. Duduk bareng bersama pengawas, dinas, seperti itu. Per daerah ya, kita bicara per daerah. Kemudian divalidasi oleh pakar-pakar. Jadi kalau bisa ya jangan dosen, pakar-pakar dalam arti kata praktisi kayak kita-kita ini, Kang Ajat. Ya, baik. Artinya Anda melihat jangan di dropping gitu ya, tapi tadi muncul dari bawah gitu ya. Iya, itu seperti itu. Jadi kemudian yang kedua ada dimungkinkan pemberlakuan program kemitraan kayak sister school. Jadi sekolah yang levelnya kualitasnya rendah itu bisa nempel ke yang tinggi gitu loh. Dalam satu daerah boleh, atau dari misalnya daerah Sumatera nempel ke sekolah Jakarta boleh. Dan itu sebaiknya juga diberlakukan ke semua sekolah, baik yang homeschooling, yang marginal school, itu semua baiknya ada sister school. Itu harus disupport oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang punya data sekolah mana yang klasifikasi A, B, dan C itu seperti itu, Kang Ajat. Ya. Baik, termasuk juga tadi daerah-daerah mana saja ya, karena memang tadi setiap daerah punya karakteristik yang tentu saja tidak bisa disamakan. Tapi kalau punya standar nasional, kita harus juga bisa mengakui Jakarta mengakui anak-anak dengan nilai 9 yang muncul dari sekolah di daerah, gitu kan? Karena standarnya sama. Tapi kalau untuk pandemi ini, kira-kira bisa nggak itu kita iakan juga? Ya bisa juga kan. Nggak maksudnya setelahnya tadi bahwa standarnya itu sendiri belum banyak dilakukan karena banyak improvisasi. Kalau sekarang kan dikembalikan ke, walaupun kalau di Jakarta soal ujian itu kan di drop ya dari daerah ya Pak Fahmi ya. Dari pemerintah pusat, dari provinsi biasanya ya. Ya dari provinsi begitu ya. Nah, bagaimana Provinsi DKI Jakarta mengakui nilai 9 DKI Jakarta itu setidaknya setara dengan nilai 9 Jawa Barat atau Jawa Timur. Maksud saya seperti itu. Bisa nggak kita bilang ya bisa gitu sekarang, atau harus diakui nggak bisa? Makanya di sini pemerintah dalam hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus segera membuat standar pembelajaran lokal. Jadi dia bikin zonasi standar pembelajaran. Jadi 9-nya buat Bandung itu capaiannya sampai mana? Jadi Jakarta nerima itu terbuka semua gitu, dibuka jelas gitu. Seperti itu. Iya, baik. Tapi Nanda, ada yang ingin Anda tambahkan? Ya, kalau untuk kondisi yang turbulensi COVID ini,
Nggak mungkin bisa sama. Sebelumnya aja nggak bisa sama itu. Sekarang apalagi kondisi sekarang banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi seperti saya selalu katakan harus dibuat petanya, dibuat zona dari wilayah-wilayah itu supaya pemerintah bisa membuat treatment bagi wilayah itu berdasarkan zona-zona yang sudah ada. Nanti tujuannya akan sama, tapi kita nggak bisa pungkiri saat ini nggak sama. Jadi artinya pemerintah harus bekerja keras membuat treatment per zona-zona itu supaya menuju kepada kesamaan kualitas dan kemampuan dari anak-anak itu nantinya dengan metode pembelajaran yang sama juga gitu, sehingga evaluasinya juga bagus gitu. Baik, kita tahu bahwa pemerintah pusat dalam hal ini telah menetapkan tanggal 13 Juli masuk tahun ajaran baru dengan pembelajaran yang masih dilakukan seperti pada saat pandemi, tapi kan kita tidak ingin asal jalan gitu ya. Jadi sampai kapan? Sampai Agustus kan perlu ada capaian evaluasi pembelajaran yang memang tadi terstandar dan semuanya mengikuti pakem yang memang semuanya bisa disamaratakan. Kira-kira poin apa yang jangan sampai juga dilupakan untuk mempersiapkan tahun ajaran baru ini? Itulah. Ya, jadi kalau udah direncanakan untuk masuk tahun ajaran baru, berarti kan sudah harus siap dong. Jangan sistem coba-coba, itu nggak benar itu dalam satu pendidikan. Siap itu dalam arti dalam rencana yang jelas gitu loh maksudnya. Baru nanti rencana ini dilakukan tahap demi tahap sesuai dengan prosesnya. Jadi ketika dimulai walaupun belum 100% itu sesuai dengan planning yang seharusnya gitu, tujuan yang seharusnya, tapi sudah ada stepnya bahwa ini menuju kepada tujuan yang seharusnya gitu. Jangan dicoba udahlah masuk aja dulu, nanti kita lihat, nanti kita rubah lagi, kita perbaiki lagi. Jangan begitu gitu. Maksud saya atau juga jangan yang penting jalan dulu aja gitu. Yang penting jangan mogok, yang penting jalan gitu ya. Didorong juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu kelemahan pendidikan kita, kadang begitu itu. Sehingga nggak berubah. Pak Pinodang. Pak Wami silakan. Ini kan jadi bermasalah ya akhirnya ketika dimulai tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli nanti, tapi kenyataannya siswanya nggak ada, sekolahnya kosong, terus jadi nggak ada apa-apa gitu. Saya akhirnya agak berpikir agak ekstrim. Ya sebaiknya kalau memang tahun ajaran baru tetap ada, ya semua siswa dinyatakan cuti selama setahun atau 1 semester. Gitu. Itu lebih safe karena dengan cuti itu biaya juga bisa dihemat. Kalau cuti kan paling cuma 25%, paling banyak 50% ya bayarnya. Kemudian juga waktunya jelas, kita liburnya tuh 1 semester misalnya. Kemudian juga guru bisa mengevaluasi sendiri di rumah, kira-kira penting nggak sih ini belajar selama 6 bulan itu di rumah. Kalau ternyata dirasa ada pentingnya, pasti akan muncul kerinduan untuk bisa bersekolah kembali. Dan untuk guru sebenarnya juga bisa bermanfaat juga. Walaupun tidak ada siswa, dia kalau ada penugasan misalnya, disuruh membuat modul pembelajaran, kemudian mengikuti berbagai macam seminar yang ada, atau dia membuat buku ajar, atau bank soal selama 1 semester. Banyak kegiatan yang bisa dibebankan kepada guru itu, kalau ini usulan sangat radikal. Tapi kalau tidak diperkenankan ya diserahkan kepada pemerintah. Tapi usul saya tadi sama seperti Pak Pin, jangan coba-coba gitu. Coba ini nggak bener, coba yang lain. Nah akhirnya kan jadi anak kok coba-coba gitu. Nah itu dia ya. Dan ya tadi kalau memang tidak full gitu kan soal ukuran-ukurannya begitu asal jalan aja ya sayang 1 semester ini bisa jadi angkatan nanti itu tidak sama dengan angkatan sebelumnya capaiannya begitu ya. Betul. Sebenarnya Kang Ajat, ini bagi saya pandemik ini new normal benar.
buat dunia pendidikan, berarti merubah, bukan merubah ya, menjadikan sesuatu menjadi lebih baik gitu loh. Saya setuju dengan Kang Fahmi mengatakan bahwa kalau nggak off dulu murid-muridnya 6 bulan ini, gurunya disekolahkan dalam arti kata untuk peningkatan kompetensi. Gitu. Jadi diberikan pembelajaran tentang pola pembelajaran, bagaimana cara membuat penilaian portofolio yang bisa dipertanggungjawabkan dan objektif itu. Saya membayangkan kalau guru-guru swasta kayak saya zaman dulu masih menjadi guru di salah satu sekolah internasional, itu membuat portofolio itu mudah. Mereka sudah guide dulu apa yang mau dicapai, poin skala penilaian 1 sampai 5. Jadi apapun tugas yang kita beri, kita udah biasa. Nah, kalau guru negeri ini kan kemungkinan selalu terbiasa di drop seperti itu. Kurang untuk berkreasi. Kalaupun mau berkreasi, agak sungkan atau takut sama atasan, gitu. Seperti itu loh, Kang Ajat. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran filosofi tentang pedagogi gitu, ilmu kependidikan. Jadi masih ingat kayak yang lagu Omar Bakri itu tuh. Jadi jiwa guru itu soul of teacher-nya dibangkitkan seperti itu. Jadi apapun yang terjadi pada dunia pendidikan Indonesia, guru-guru Indonesia udah tangguh. Iya, dan ini ya tadi ya dimanfaatkan, tidak harus juga memaksakan tahun ajaran itu untuk murid gitu, tapi bisa fokus ke guru. Ini ada yang menarik, saya sedikit bacakan informasi dari akun GTK Diknas Kemendikbud. Ada hal yang mungkin bisa kita jadi bahan diskusi ya. Guru hendaknya memiliki ekspektasi yang realistis mengenai apa yang dapat dicapai dengan pembelajaran jarak jauh, menggunakan penilaian profesional untuk menilai konsekuensi dari rencana pembelajaran tersebut. Nah, yang menjadi menarik kalau menurut saya adalah soal ekspektasi ini nih. Realistis ekspektasi, tiap guru kan tadi ada yang kalau kreatif gurunya ekspektasinya pasti tinggi, standarnya juga yang ingin dicapai tinggi. Kalau tadi gurunya yang lemah, ya segitu juga realisasinya. Ini pemerintah juga rasa-rasanya harus bisa memastikan setiap guru, padahal nanti juga akan diterapkan kan merdeka belajar itu kan kekuatannya ada di guru, sementara gurunya itu tidak standar dalam konteks ini. Ini juga saya pikir menjadi isu yang perlu menjadi catatan tadi menuju new normal pendidikan. Baik, berikutnya Tulang, ada yang ingin Anda tambahkan? Iya, jadi kerangka berpikir dan metode serta rencana itu harus sudah ada. Kalau coba kita amati ya, sebenarnya guru-guru itu adalah orang-orang yang tangguh loh, yang memiliki keinginan, ya, motivasi yang kuat. Berapa sih gaji guru sebenarnya yang ada kalau mau dilihat dari segi itu ya. Tapi toh mereka memiliki motivasi yang kuat untuk mendidik anak-anak ini lebih baik. Hanya masalahnya itu dia memiliki keterbatasan yang tidak didukung oleh satu kerangka yang bagus untuk kreatif membuat anak-anak itu lebih baik lagi gitu. Jadi kalau menurut saya kesempatan ini harus digunakan dengan baik oleh pemerintah untuk mengencourage guru yang sudah sebenarnya siap ini. Hanya dibenahi sedikit aja, diarahkan, dibuat metode yang sesuai dengan kondisi pandemik ini, new normal ini, maka mereka sebenarnya dalam waktu berapa lama dilatih udah siap itu. Menurut saya begitu. Dan infrastrukturnya disiapkan. Tapi harus disentuh, harus difasilitasi ya, bukan diajak langsung dituntut ayo, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Betul. Jadi disiapkan infrastrukturnya, disiapkan modul-modul yang akan digunakan seperti apa. Silakan berkreasi membangun kelas itu, murid itu dengan metode yang sudah dipersiapkan itu. Dan nanti mereka akan menyesuaikan sendiri dengan sendirinya, dan saya kira mampu itu guru-guru semua seluruh Indonesia. Baik, ada pertanyaan berikutnya yang menarik juga, bicara tentang integritas tadi ya, soal standar subjektivitas guru yang satu sama lain menjadi berbeda, ada yang nggak enakan atau takut sama orang tua, atau dalam masa
pandemi COVID ini masa kita memberikan kesedihan dalam tanda kutip gitu kan. Ini juga yang memang menjadi hal yang paling menentukan rasa-rasanya menurut saya bicara tentang integritas dari si guru itu. Tapi seberapa banyak atau apakah semuanya guru-guru itu memang tadi bisa melepaskan diri dari subjektivitas perorangan, takut sama wali murid gitu kan kalau ngasih nilai yang jelek, apalagi untuk sekolah-sekolah mahal misalnya. Ada pengalaman Bu Yanti? Kalau saya sih berani aja sih, walaupun orang tua muridnya protes, saya punya bukti. Jadi sebagai guru saya punya record gitu loh. Dia ketika mengerjakan ini, kan kita ada kasih deadline. Kalau deadline-nya pas, angkanya 5. Kalau dia mundur, angkanya bisa berkurang-berkurang. Saya asal punya bukti kapan pengumpulan, bagaimana dia mengerjakan, dibantu atau tidak, perlu diingatkan terus-menerus, itu ada semakin banyak kita membantu, semakin berkurang penilaian. Membantu dalam arti kata mengingatkan ya, Kang Ajat. Ya. Dan ketidakenakan para guru menaikkan kelas atau meluluskan ya sepertinya dengan adanya surat edaran dari Menteri ini surat edaran nomor 4 tahun 2020. Iya, baik. Pak Fahmi, apa yang bisa Anda sampaikan kembali? Kalau menurut saya begini, kalau untuk di negeri ya, rasa nggak enakan itu lebih tinggi, Bu. Dibanding dengan tidak enaknya. Rasa nggak enakan itu lebih tinggi. Pertama, kita tidak enak dengan kepala sekolah tentunya ya, sebagai pimpinan. Karena beliau itu kalau misalnya ada banyak siswa yang tidak naik kelas, itu akan berpengaruh pada dua hal. Okay. Yang pertama akan berpengaruh pada BOP dan BOS. Itu kan jumlah siswa. Itu juga akan jadi berkurang. Kemudian yang kedua akan mendapatkan teguran dari pengawas. Kenapa sampai anak ini tidak bisa naik kelas? Ujung-ujungnya yang disalahkan adalah gurunya. Kenapa gurunya tidak mampu? Seperti itu. Jadi dihadapkan pada enak nggak enak. Akhirnya biasanya ini, Kang Ajat, di sekolah-sekolah negeri itu ketika ada usaha untuk anak tidak naik kelas harus dirapatkan sama dewan guru. Oke. Disetujui atau tidak? Biasanya sih umumnya kalau memang parah-parah sekali ya disetujui. Tapi kalau masih bisa ditolong, lebih baik diangkat. Itu kebijakan yang saya kira secara umum seperti itu di sekolah-sekolah negeri. Jadi kebanyakan guru itu banyak tidak enaknya ketika berhadapan dengan pimpinan. Kalau di sekolah swasta barangkali berbeda ya. Tapi di sekolah negeri sampai-sampai gini Kang Ajat, ada kuesioner di edaran di kita ini di guru-guru negeri tentang enak atau tidaknya, nyaman atau tidaknya pada masa pandemi seperti ini. Itu banyak yang jawab, oh bagus, enak, baik, semuanya berjalan. Kenapa bisa begitu jawabannya? Karena rasa nggak enaknya itu. Rasa nggak enaknya itu tercium atau terlacak gitu. Oh ini dari sekolah mana ini? Ini yang kena itu kepala sekolahnya. Oke, baik ya. Ini juga berarti sebetulnya lagi-lagi yang menjadi PR adalah bagaimana kita membuat sebuah instrumen penilaian yang memang benar-benar bisa melepaskan orang dari rasa-rasa itu ya, sekalipun itu adalah rasa kemanusiaan yang melekat pada personal sendiri-sendiri. Tapi saya sepakat juga kalau memang tadi ada pembinaan, pendidikan yang jauh lebih baik lagi, mentalitasnya bisa kayak tadi pengalaman dari Bu Clara ya, nggak takut karena punya dasar. Baik, yang juga tadi menjadi menarik adalah soal pengawasan yang lemah selama evaluasi pembelajaran. Ini ada nggak yang bisa kita lakukan untuk ke depan lah, kan kalau yang kemarin memang sudah gitu kan, supaya proses misalnya ujian itu dikerjakan memang benar-benar oleh siswa yang bersangkutan tanpa dibantu atau tanpa pegang gadget yang lain untuk googling misalnya kayak gitu. Tulang ada yang ingin disampaikan? Jadi
Kalau saya sih berpikir ya, kalau evaluasi pembelajaran itu jangan berpikir hanya ujiannya di akhir semester atau ujian tengah semester gitu. Evaluasi itu bisa setiap hari, setiap sesi yang dilakukan oleh guru itu. Iya, baik ya. Jadi Pada murid. tidak Itu lebih, menunggu ya, 3 bulan, 6 bulan begitu kan, tapi ya, dia sudah punya penilaian dari setiap pertemuan, kira-kira seperti itu betul. ya. Ya, karena yang dinilai kan ujung-ujungnya kemampuan dari si murid ini menguasai secara holistik seluruh pelajaran yang diajarkan dengan baik kan gitu ya. Nah, jadi kelemahan dari ujian akhir itu biasanya itu banyak faktor yang mempengaruhi si siswa itu akhirnya tidak bisa mengerjakan soal-soal itu. Dan satu, yang kedua dia bisa hanya menghafal aja, rumus itu dihafal gitu. Dia tidak mengerti yang sebenarnya itu bagaimana gitu loh. Nah, kalau saya menyarankan apalagi ke depan ini, cobalah dipikirkan dengan metode pembelajaran yang new normal ini, pikirkan juga evaluasinya itu bagaimana supaya pas dan tidak sama lagi dengan metode evaluasi yang lalu-lalu. Belajar dari negara lain yang sudah lebih dahulu lebih baik. Mungkin kayak Dr. Yanti kan udah ke Finlandia, bisa ceritakan juga di Finlandia itu bagaimana mereka. Sekolah itu kayak bermain-main malah di sana itu dibuat. Nah, bagaimana di Indonesia? Apakah dengan bermain game di komputer bisa dia atau bagaimana gitu kan ada inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Ya, gitu. Baik. Kang Ajat. Ya, memang kenapa kita juga mengambil pembahasan malam ini bicara tentang evaluasi. Tadi kalau kita salah-salah, tidak punya standar yang tepat, kita juga akan melahirkan kan outputnya sendiri yang dipertanyakan oleh orang lain, begitu kan? Baik, Bu Yanti, tadi ya bicara tentang objektivitas, standar nilai. Ini standar nilai rasanya yang memang juga menarik untuk jadi concern dari pemerintah pusat tadi. Ada hal lain? Ya, jadi kalau saya bicara sekarang tentang perguruan tinggi ya, bagaimana lembaga pendidikan keguruan itu. Yang pertama, ketika seseorang mau menjadi guru, saya pengalaman di Finland kemarin, kami ke satu lembaga pendidikan guru di sana, itu sistem rekrutmen untuk calon mahasiswa, calon guru itu sangat sulit. Mereka harus paling nggak murid-murid yang top, kemudian harus lulus tes psikologi. Kemudian dalam materi-materi mereka selalu tentang pembelajaran, pola pengajaran materi, bermacam-macam, dan mereka diminta untuk berkreasi sendiri. Bikin metode of teaching yang terbaru buat mereka. Kemudian mereka diharuskan melakukan penelitian setiap tahun. Mereka misalnya anak semester 1 nih udah langsung dilepas ke TK. Semester 2 ke TK yang lain, jadi dipindah-pindahkan. Kemudian mereka belajar tentang filsafat ilmu pendidikan itu nggak kayak di Indonesia 1-2 semester. Mereka sampai mereka tamat pun belajar tentang filsafat pendidikan. Jadi soul of teaching-nya udah benar-benar masuk seperti itu. Kemudian ketika menjadi guru, itu diperhatikan sama pemerintahnya. Bagaimana profesi guru itu menjadi nomor 1 profesi yang paling diinginkan. Begitu kita ke bank mau apply misalnya pinjaman, udah langsung di ACC begitu tahu dia guru, seperti itu. Kalau di sini paling susah ya, Pak Fahmi ya. Iya, Pak guru gajinya berapa? Sanggup nggak? Kalau nggak menggadaikan SK tuh. Kalau di sana nggak perlu. Jadi ketika kita mengunjungi sekolah, ditanya siapa yang mau jadi who wants to be a teacher, semua pada tunjuk tangan. Bukan kalau di sini cita-citanya nomor 1 kan kalau nggak dokter, pengacara, ya kan polisi. Kalau mereka mau jadi guru, karena bagi mereka guru itu nomor 1 paling pintar seperti itu. Itu Bang Aja. Jadi jadi dari awal hingga dari hulunya dulu begitu ya, sebelum kita bicara tentang hilir. Iya, itu ujung tombak. Nah, dari situ karena mereka sudah terbiasa semasa kuliah,
sudah terbiasa bagaimana meneliti secara objektif, kemudian akuntabel. Jadi mereka udah biasa itu gitu loh. Iya, Tanpa perlu baik. lagi harus pakai teori ini enggak, mereka sudah menginternalisasi dengan diri sendiri seperti itu. Baik, karena ke depan kan yang diwacanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah dihapuskannya ujian nasional adalah assessment gitu ya. Iya. Ini kan perlu juga kesiapan dari guru-gurunya begitu. Kalau melihat kondisi di lapangan sebetulnya dalam faktanya sekarang bagaimana kalau penerapan itu dilakukan Pak Fahmi dalam tahun ini? Saya kira belum bisa ya. Ya. Karena itu butuh sosialisasi. Tidak semua guru kelas 6 khususnya itu mengerti tentang hal itu. Jadi perlu waktu. Bisa juga, tapi ini juga bisa dipercepat sebenarnya dengan berbagai cara. Bisa getok tular atau dan sebagainya. Ya, tapi cuma kan 6 bulan pertama ini kita keganggu sama kayak gini nih, kayak sama pandemi ini. Nah, maka itu pada usulan saya pertama, sebenarnya ini jadi momentum untuk membelajarkan guru. Jadi guru disekolahkan supaya mereka paham. Biarinlah murid-murid di rumah, gitu, tapi gurunya belajar. Nanti pada saat tahun besok diterapkan sudah tidak ada masalah karena setiap harinya dia belajar selama 6 bulan itu. Nah, jadi saya lebih usul yang pertama tadi, sebaiknya kita agak radikal saja begitu. Cuti aja. Ya gurunya. Jadi gurunya yang suruh belajar. Kira-kira begitu. Iya, baik. Karena untuk tadi ya untuk bisa melaksanakan hal-hal yang memang menjadi mimpi itu ya tadi butuh proses. Selama prosesnya itu sekarang agak terganggu dan bukan agak lagi sebetulnya sudah pasti akan terganggu. Ya, perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret lagi untuk bisa menyiapkan ke depan jauh lebih baik, kira-kira seperti itu. Baik, Tulang, apa yang ingin Anda sampaikan untuk penguatan di akhir pertemuan kita malam hari ini? Iya, memang problem pendidikan ini kalau mau dibahas tidak habis-habisnya ya. Jadi bersyukurlah kita berkecimpung di bidang pendidikan. Kalau saya melihat memang tetap saya berpikir momentum ini adalah kesempatan. Kesempatan ini sebaiknya digunakan dengan sebaik-baiknya oleh semua yang berkepentingan, khususnya pemerintah dalam hal ini, untuk menggiring semua guru, murid, dan orang tua bersatu padu terintegrasi dengan baik menjadi bagian yang meningkatkan proses pendidikan ini lebih baik lagi ke depan gitu. Khususnya dengan pencanangan Merdeka Belajar itu tadi ya. Itu sampai sekarang saya melihat guru belum memahami betul pengertian yang sebenarnya Merdeka Belajar itu gitu. Ya, kenapa mungkin karena belum siap tuh lah. Iya, paling tidak harusnya sebenarnya dibuat dulu satu kayak ada kumpulan guru di daerah-daerah tertentu diisi dengan mindset pengertian dari Merdeka Belajar ini secara benar. Jangan sampai nanti melenceng di tengah jalan akhirnya nggak karu-karuan gitu. Iya, jadi kalau bikin mau penilaian sendiri-sendiri akhirnya ya. Iya, jadi menurut sesuai dengan ekspektasinya masing-masing. Iya, itu yang bahaya. Akhirnya jadi nggak tercapai. Nah, seperti Pak Fahmi bilang, ekstrimnya beliau mengatakan 1 semester ini khusus guru gitu. Ya boleh juga sih, cuman dikasih tugas lah juga murid di rumah ngapain dia 1 semester gitu ya, supaya nggak liar kemana-mana itu nanti. Dikasih tugas portofolio tuh paling bagus. Ya, dulu tahun berapa itu ada kan peralihan dari semesteran itu dulu kita kan bulan Desember itu kan berakhir kan? Iya. Nah, jadikan Juli ya. Jadi ada 1 semester itu iya. diagnostik namanya atau apa itu dulu itu 1 semester itu peralihannya itu dipakai itu untuk menggembleng guru dan murid itu bagaimana supaya pembenahan sistem ya yang baru. Iya, jadi persiapan.
persiapan yang harus dilakukan. Baik, Pak Fahmi silakan. Ya, saya kira yang perlu digarisbawahi adalah guru harus banyak belajar. Karena merdeka belajar itu kan pusatnya di guru. Kalau gurunya tidak update, gurunya apalagi tidak memahami evaluasi, sangat disayangkan. Selama ini kita mengakui lah bahwa evaluasi dan lain sebagainya itu di drop di atas. Itu hal yang sebenarnya memalukan. Tapi kemampuan seperti itu harusnya sudah dimiliki oleh semua guru. Karena sebelum dia lulus menjadi guru dengan gelar sarjananya, itu sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan itu. Dan itu harus menjadi evaluasi besar buat kita semua. Selama ini kita masih mengharapkan bantuan dari atas untuk menyelenggarakan evaluasi yang sebenarnya adalah hak dari guru itu. Bukan lagi hak, kewajiban dari guru itu untuk bisa mengetahui kemampuan siswanya dan pencapaian-pencapaian yang diharapkan. Saya kira itu. Baik, ya. Jadi dalam kondisi kedaruratan apapun, pada saat sudah siap tadi ya punya standar nilai yang memang semuanya sudah juga sama begitu satu sama lain, sehingga tidak perlu lagi kita mempertanyakan soal mutunya. Bu Yanti. Kalau saya sih meminta agar pemerintah itu bekerja sama dengan berbagai pihak swasta, praktisi pendidikan untuk melakukan pemetaan. Karena Indonesia itu punya keragaman data, infrastruktur, kemampuan daerah. Jadi baiknya asesmen sendirilah. Jangan berdasarkan standar PISA. Karena PISA itu kan ukurannya kan udah internasional dan beda sama situasi kondisi negara Ya, kita. dan hanya untuk beberapa bidang saja kan, sains, Iya. matematika. Yang kedua, ya yang seperti tadi kita sudah diskusikan, pemerintah itu perlu mengadakan standar pembelajaran lokal yang zonasi standar pembelajaran yang sebagai kemudian plus standar itu menjadi standar dari pusat. Apa sih yang mau dimauin sama pusat yang artinya nanti pada akhirnya sama. Nilai 9 Jakarta sama nilai 9 Bandung sama nilai 9 Papua itu sama. Jadi dibikin sulit lah dari pemerintah, kalau yang 9 itu sulit, jangan gampang gitu loh. Kemudian tapi tidak melupakan juga tuh penanaman pendidikan karakter. Sekolah Merdeka itu kan Merdeka Belajar, poinnya juga ada pendidikan karakter yang nggak mungkin didapat dari mengajar secara daring. Itu perlu disiasati tuh bagaimana agar pendidikan karakter ini berjalan. Kemudian kompetensi guru. Itu sekolah itu harus bisa merancang bagaimana merancang model evaluasi kompetensi guru berdasarkan visi misi konteks sekolah masing-masing. Itu wujud dari Merdeka Belajar dan Sekolah Merdeka. Ya, kita kembali lagi bahwa esensi pendidikan itu sebenarnya pada proses bukan pada hasil, seperti itu. Baik. Menarik sekali perbincangan kita bicara tentang evaluasi pembelajaran ini. Ada hal yang kita soroti bicara tentang instrumen evaluasi untuk pencapaian para siswa ya selama 1 tahun ajaran kemarin, dan apa yang memang perlu untuk dipersiapkan untuk juga melakukan hal yang sama di tahun depan di tengah tantangan pelaksanaan di tengah COVID-19 ini. Di sisi lain juga kalau bicara tentang evaluasi harus juga secara menyeluruh tadi ya, ada banyak komponen yang jangan sampai dilupakan. Karena kalau salah kita untuk mengevaluasi, salah juga kita nanti akan melahirkan solusinya. Karena kalau saya berpikir kita mulai dengan data, kemudian juga dari data yang kita lakukan tadi ya, evaluasi melahirkan solusi sebelum dilakukan menjadi sebuah aksi. Dan ada hal yang menjadi concern saya adalah sebetulnya tadi lagi-lagi kepada bagaimana cara kita menguatkan integritas dari personality guru itu sendiri, sehingga masyarakat sendiri percaya pada guru. Masyarakat dalam hal ini tidak hanya orang tua, tapi juga masyarakat para pengguna hasil pendidikan itu juga percaya bahwa guru ngasih nilai sekian, ngelulusin anak ini, atau menyatakan bahwa dia punya kemampuan tertentu itu memang benar-benar karena tadi dia sudah punya kepercayaan atas standar dan juga integritas dari personal gurunya. Kira-kira juga seperti itu yang ingin saya sampaikan ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang
mau ditambahkan dari rekan-rekan? Pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akan bertemu lagi Kamis pekan depan dengan isu-isu pendidikan lainnya pemirsa. Terima kasih untuk Pak Dr. Muhammad Fahmi Akbar. Selamat malam. Malam. Baik, terima kasih juga untuk Dr. Clara Yanti Pangaribuan. Semangat terus ya. Dan terima kasih untuk Dr. Pinondang Simanjuntak. Sehat selalu itulah. Sehat, Terima sehat. kasih untuk Anda semuanya. Saya Jatul Ratma. Sehat untuk Anda dan selamat beristirahat.